لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Baik, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Musnadnya, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'ala ahadukum falyabda bil yumna, wa idza qala'a falyabda bil yusra. Litakuna al-yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza." Apabila salah seorang dari kamu memakai sandal, hendaklah ia memulai dengan yang kanan, dan apabila ia melepas sandal, maka hendaklah ia memulai dengan yang kiri, dan hendaklah yang kanan itu yang pertama kali dipakai, dan yang kiri itu yang pertama kali dilepas. Di sini kita ambil kaidah yang pertama, yaitu adab inti'al, yaitu adab memakai sandal. Adab memakai sandal, ketika kita memakainya itu hendaknya kita dengan memakai tangan di kaki kanan, ya. Dan ketika melepasnya, maka kita hendaknya melepasnya dari kaki kiri. Apa alasannya? Karena memakai sandal itu sesuatu yang baik, Pak. Karena kata para ulama, segala sesuatu yang sifatnya memang itu baik, maka disyariatkan memulai dengan yang kanan. Adapun sesuatu yang sifatnya kurang baik, maka itu disyariatkan dengan tangan atau sebelah kiri. Apa sisi kebaikannya pakai sandal? Karena ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum raqiban man ta'al." Senantiasa seseorang itu berkendara, ya, selama ia memakai sandal. Jadi kata Rasulullah SAW, selama kita pakai sandal, selama itu kita pakai kendaraan. Jadi kalau kita nggak pakai mobil, ya nggak pakai motor, ya nggak pakai sepeda, ya sandal pun kendaraan, kata Rasulullah. Ya. Namun kata para ulama, disunahkan sekali-kali kita tidak pakai sandal alias nyeker. Disunahkan sekali-kali tidak pakai sandal, karena itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang ya sekali-kali nyeker, ya. Tapi seringnya sih pakai sandal, terutama ketika pergi ke masjid. Maka ketika kita pergi ke masjid, ya sekali-kali kita nyeker nggak pakai sandal, itu sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 399. Hadis yang dikutip Imam Al-Baghawi, Tabrani, Baihaqi dan Syu'abul Iman dari Syaibah bin Uthman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza intaha ahadukum ilal majlis, fa in musi'a lahu falyajlis, wa illa falyanzur ila awsa'i makanin yarahu falyajlis fihi." Apabila salah seorang dari kalian sampai kepada majelis, jika dia diberikan tempat duduk, ya, maka duduklah. Jika dia tidak diberikan kesempatan duduk karena memang sudah penuh, maka cari tempat yang lebih luas yang dia lihat dan hendaklah dia duduk di situ.
Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian, yaitu adab ketika kita datang ke majelis. Apa itu? Yaitu kalau kita datang ke majelis, maka yang pertama kita tidak boleh melangkahi undang orang. Kenapa? Karena yang seperti itu menyakiti. Ada disebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat yang dia melangkahi undang orang. Kemudian Nabi bersabda, "Ijlis, kau dari kamu duduk, kamu sudah menyakiti orang-orang." Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Yang kedua, yang kita berusaha untuk minta izin, Mas, bisa geser tidak sedikit. Kalau dia nggak mau geser, udah jangan maksa. Ya, karena kita maksa geser. Karena sebetulnya sudah nggak cukup gitu kan. Maka kalau misalnya dia nggak mau geser, ya kalau mungkin nggak sempit atau yang lainnya, udahlah kita coba cari tempat lain yang lebih lapang. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan tujuan atau kilapnya adalah apa? Itu tidak menyakiti orang, tidak menyusahkan orang. Pada itu ya artinya segala sesuatu yang sifatnya menyakiti seorang muslim, menyakiti seorang orang lain, maka yang seperti itu tidak disyariatkan ya Islam. Hadis 400. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah. Wa Rasulullah SAW sabda, "Idza taha ahadukum ila al-majlis falyusallim, fa in bada lahu an yajlis falyajlis, thumma idza qama falyusallim, falisatil ula ahaqqu min al-akhirah." Apabila salah seorang dari kalian sampai ke majelis apa? Majelis taklim umum di sini, Pak. Ya, alif lam dalam al-majlis di sini menunjukkan makna istiqra'. Artinya majelis mana saja, baik majelis taklim, majelis ngopi, majelis ngobrol. Ya, pokoknya majelis saja. Ya. Apabila salah seorang dari kalian sampai ke majelis, hendaklah dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ya, jadi kalau Bapak datang ke teman-teman yang lagi sedang duduk ngobrol, itu majelis namanya. Ya, tapi majelis ngobrol. Kalau kita duduk datang, Assalamualaikum, ucapkan salam kepada dia. Kemudian jika dia mau duduk, silakan duduk. Dan apabila dia mau pergi, jangan lupa salam lagi. Maka salam yang pertama tidak lebih berhak dari yang kedua. Artinya salam ketika datang dengan salam ketika pergi itu sama-sama hak, sama-sama disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kita ambil faedah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa mengucapkan salam itu disyariatkan bukan hanya ketika bertemu, tapi juga mengucapkan salam itu disyariatkan ketika kita hendak berpisah. Lihat dalam hadis ini yang kata Nabi, kalau kita mendatangi majelis teman-teman yang lagi pada duduk, kita ucapkan Assalamualaikum. Ya. Kemudian ketika kita mau pergi lagi, kita ucapkan Assalamualaikum. Insyaallah ya. Sebagaimana pernah lewat ya, bahwa para sahabat di zaman dahulu itu yang mereka mengucapkan salam itu luar biasa sekali, semangat sekali. Sampai disebutkan dalam riwayat para sahabat kalau sedang berjalan, kemudian dipisahkan oleh pohon, ketemu Assalamualaikum. Jalan lagi dipisahkan oleh batu, ketemu Assalamualaikum. Ya, sampai demikian para sahabat kan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk sunnah yang hilang ya Islam azza ya. Hadis 401.
Hadis yang dikatakan Imam Ahmad dan Muslim dia Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza anzalallahu fi qaumin 'adaban, asaba al-'adabu man kana fihim, thumma bu'ithu 'ala a'malihim." Apabila Allah menurunkan adab kepada suatu kaum, maka adab itu akan menimpa semua yang ada pada kaum tersebut tanpa memandang bulu apakah dia soleh atau enggak, pokoknya kena semua. Kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan amalan mereka. Di sini menunjukkan kita yang mungkin pertama bahwa adab apabila Allah turunkan, maka itu sudah Allah tidak akan pernah melihat lagi dia soleh atau tidak. Ya, ini disebut dengan adab yang rata yang disebutkan dalam firman Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada musibah adab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu saja, tapi juga menimpa orang-orang soleh, semua kena. Kapan itu terjadi, Pak? Dalam hadis lain disebutkan kapan, yaitu ketika sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ketika mereka sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yang solehnya udah cuek, yang alim ulama juga cuek, udah nggak mau peduli, disitulah kena semuanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikanna Allah an ya'umakum bil bala." Ya, hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan hendaklah kamu melarang dari yang munkar, atau Allah akan ratakan adab kepada kamu semuanya. Jadi, ya, adab yang rata itu bisa orang soleh dia nggak mau, dia mengajak orang kepada kebaikan. Makanya ketika Allah mengisahkan dalam surat Al-A'raf itu, Pak, ya, orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi itu kan dilarang oleh Allah untuk apa? Untuk berburu di hari Sabtu, dilarang. Tapi subhanallah, Allah uji. Justru di hari Sabtu itu malah ikan-ikan datang. Di hari Sabtu itu ikan-ikan mengecat, bahkan bisa diambil dengan tangan. Tapi ketika bukan hari Sabtu, nggak ada ikan. Akhirnya orang-orang Bani Israil mikir, gimana caranya? Akhirnya mereka memasang jala di Jumat sore, kemudian mengambilnya di Minggu pagi. Apa kata mereka? Kami tidak berburu di hari Sabtu. Ini namanya otak-otakan. Disebut dengan hilah. Hilah bagaimana caranya menghalalkan yang haram. Banyak kaum muslimin itu begitu juga, Pak. Memang sekarang otak-otakan gimana caranya yang haram jadi halal, ya kan? Rupanya Bapak sekalian, orang-orang Bani Israil ini terbagi menjadi 3. Kelompok yang pertama yang melakukan perbuatan dosa itu. Kelompok yang kedua yang diam, tidak mengingkari. Dan kelompok yang ketiga yang mengingkari. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa'anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Maka kami pun selamatkan orang-orang yang mengingkari kemungkaran tersebut. Wa akhadna alladziina zalamu. Dan kami pun ada orang-orang yang zalim, tapi kafir. Para yang zalim di sini yang melakukan dan yang diam, maka dua-duanya kena. Adapun yang mengingkari kemungkaran, Allah selamatkan. Dari itu ya, kalau kita ingin selamat, setidaknya kita mengingkari, berkumpulkan hati-hati kita. Ya, kita ini di negeri kita, terutama di Jakarta, yang namanya kemungkaran luar biasa sekali. Kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa mengingkari. Mungkin Pak yang di belakang ini
agak maju ke depan, biar yang masuk bisa jalan tuh. Masuk Pak, ke sini aja. Masih kosong sila. Silakan Pak. Masih jalan Pak. Jangan perlu dekat pintu Pak. Biar pada bisa masuk gitu. Iya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita diam, kita kena. Mau tidak mau kita harus mengingkari. Tapi tentunya mengingkari kemungkaran. Kata Rasulullah ada 3 cara. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, kalau bisa dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Jadi masalah kita di zaman sekarang ini susah. Apa naik angkot, ada perempuan, kita diem, perempuan tersebut tak kejibah, ya, kita diem di rumah. Tapi terkadang Bapak tidak mengingkari juga dengan hati, malah menikmati. Jadi masalah ya. Dan setidaknya kita mengingkari dengan apa? Dengan hati. Rasulullah dari orang beriman itu adalah merupakan ya, selama-lamanya apa? Iman, pengingkaran ya, pengingkaran ya. Rasulullah azza makanya ya, kalau teman-teman yang ngaji sunnah ini bikin apa kayak FPI gitu Pak. Tapi kita caranya yang hikmah biar tidak beda dengan mereka. Kalau mereka kan hancur-hancurin semua, pokoknya hancur habis. Nah, kita enggak, sifat kita betul-betul hikmah, lemah lembut dengan ilmu, sehingga akan terlihat bahwa ini Islam yang penuh dengan keindahan. Mengingkari kemungkarannya penuh dengan kebijaksanaan yang enggak sembarangan, enggak sembrono dan yang lainnya, enggak masalah. Ya. Nah, kita tidak ingin kan kalau adab itu menimpa kita semua, enggak mau kan. Nah, kita berpikir gimana caranya nih mendakwahi para pelacur. Gimana nih caranya nih kita berpikir mendakwahi perempuan-perempuan yang belum pada pakai jilbab ini. Bagaimana nih caranya mendakwahi ini ya para preman-preman yang suka mabuk-mabukan dan yang lainnya. Ini harus kita pikirkan bersama gitu. Bukan hanya ustaz aja tugasnya. Jadi semua kita harus berpikir. Karena dakwah kita ingat, dakwah kita ini dakwah islahiyah, dakwah memperbaiki, bukan bikin keonaran. Dakwah kita ini memperbaiki, bukan yang bikin orang lari. Ikhwan Islam azzakumullah. Hadis 402. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Musnad, Bukhari, Muslim, Nasa'i dari Abu Mas'ud Al-Badri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha, kanat lahu shadaqah." Apabila seseorang berinfak kepada keluarganya, ya ahli di sini seringkali dimutlak untuk istri biasanya, tapi masuk juga padanya anak. Apabila seseorang berinfak kepada istrinya, keluarganya, dengan suatu infak yang dia mengharapkan pahala padanya, maka itu menjadi sedekah untuk dirinya. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa infak yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan untuk anak itu nilainya sedekah. Tapi ini wajib Pak masalahnya. Makanya kata Rasulullah SAW, dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu lil fuqara wa dinar anfaqtahu ya li ahlik a'dhamu ajra dinar alladhi anfaqtahu li ahlik. Dinar yang kamu infakkan buat di jalan Allah
dinar yang kamu infakkan buat orang-orang fakir miskin dan dinar yang kamu infakkan buat anak dan istrimu, yang lebih besar pahalanya yang mana? Kata Rasulullah, yang kamu infakkan buat anak dan istrimu. Maka itu yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tertipu orang yang kerjaannya pergi ke masjid-masjid 7 hari, 40 hari, tinggalin anak istrinya. Ya. Makanya ngapain sih ngurusin anak istri, cinta dunia itu? Kata Rasulullah, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakun. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan keluarga tanggungan yang dia tanggung gitu. Dosa buat dia yang Islam azza-wajalla. Tapi itulah ya, kalau ngomongnya udah pakai ilmu ya ini begitu kan. Iya. Maka dari itulah ya, setiap suami wajib semangat untuk cari nafkah. Nggak ada istilah pengangguran dalam Islam. Aduh sekarang saya di PHK dari terus setelah PHK ngapain? Jangan nganggur. Jadi seorang muslim nganggur begitu di rumah aja. Nggak ada istilah seperti itu. Kamu di PHK masih banyak kok kerjaan yang lain. Yang penting berpikir bagaimana saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Misalkan dagang bakso, misalkan dagang apa? Ya, rujak, misalkan dagang apa? Banyak. Kenapa kita harus saya nggak punya kerjaan dan yang lain? Benar ya, ada ngomong banyak. Karena kalau suami tidak mau mencari nafkah dan dia biarkan istri mencari nafkah, dosa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkan seperti itu. Karena Allah memerintahkan supaya suami itu apa tugasnya? Ya, melindungi para istri. Udah kamu di rumah aja dulu. Tidak usah kamu keluar rumah. Karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kamu. Udah kamu di rumah aja. Masalah nafkah biar saya nanggung. Selama saya masih punya dengkul, selama saya masih kuat, harus seperti itu seorang suami itu. Jangan menjadi pemalas. Hadis 403. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha an ghairi amrihi falaha nisfu ajrihi." Apabila seorang istri berinfak dari harta suaminya dengan tanpa perintah suami, maka suami dapat setengah sedekah, setengah pahala. Ya. Jadi kalau istri berinfak dari harta suami dan suami juga nggak nyuruh, maka suami dapat setengahnya gitu saya pakai istri. Ya. Ini menunjukkan bahwa semua yang diinfakkan oleh istri dari harta suami cuma dapat setengah pahala. Ya. Setengah lagi buat siapa? Makanya suami yang bijak, dia akan berbagi pahala dong. Ya, jangan cuma berinfak, saya pengen dapat pahala, istri saya udah sama perlu. Kita yang berinfak, istri nggak berinfak. Kalau bisa sih supaya bagi-bagi, ini duitnya kami infakin semua. Terserah deh, kita infakin apa? Supaya apa? Isi dapat pahala, suami dapat pahala kan? Iya. Kalau bisa berikan izin secara umum. Ya, pokoknya silakan mau berinfak apa aja. Pokoknya yang penting itu infak deh. Biar kamu dapat pahala, saya juga dapat pahala. Masya Allah, ini suami istri yang saling apa? Yang saling membantu dalam pahala. Kalau sebuah rumah tangga seperti itu luar biasa. Rumah tangga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Islam azza-wajalla. Nah, kalau si istri itu berinfak dari harta dia, bukan harta suaminya, suaminya dapat, ya enggak. Ya aja, kan harta istri.
Misalnya istrinya kaya, suaminya ya modal dengkul, gitu kan. Ada yang kayak gitu Pak. Ya, jadi si istrinya infak dari duit, bukan dari duit suaminya. Suaminya berpahala. Ya. Hadis 404, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dari hadis Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqat al-mar'atu min baiti zawjiha ghayra mufsidatin, kana laha ajruha bima anfaqat, wa li zawjiha ajruhu bima kasaba, wa lil khazin mithlu dzalika la yanqusu ba'duhu min ajri ba'din syai'a." Apabila seorang istri berinfak dari harta suaminya tanpa berlebih-lebihan, ya, maka ia mendapatkan pahalanya karena apa yang dia infakkan tersebut. Suaminya dapat pahala juga disebabkan dia yang cari duit, dan pemegang duit bendaharaannya itu juga dapat pahala. Ya, tidak mengurangi mereka sedikit pun juga. Masya Allah. Bayangkan Pak, kalau istri yang berinfak yang dapat pahala dua, suaminya sama bendaharawannya. Ya, ini luar biasa. Maka dari itulah seorang istri dianjurkan oleh Nabi SAW untuk banyak-banyak infak. Kata Nabi apa? Wa'idunna fa'idha afraw ahliyan bisa. Aku diperingatkan oleh Allah di neraka. Ternyata kebanyakan produknya apa? Ya, perempuan. Maka Nabi menyuruh tasaddaqna ayyuhan nisa, wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah. Karena aku melihat api neraka kebanyakan produknya kalian, kata Rasulullah. Berarti ya sedekah itu sebagai kafarat apa yang dia telah lakukan terhadap suaminya tersebut, yang menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan terhadap suaminya tersebut. Seorang istri banyak-banyak dah infak, banyak infak. Jangan banyakin dia beli antik, berlian, sampai yang banyak sekali. Mendingan diinfakin itu semua. Ya, kalau bisa istrinya juga memberikan apa namanya motivasi kepada siapa? Suaminya. Mas, ngapain sih beli mobil mewah-mewah gitu? Ya, sampai 1 M. Mendingan buat bikin masjid, Mas. Ya, ngapain sih kita beli apa perhiasan barang antik sampai ratusan juta, gak ada manfaatnya kan gitu. Ya. Hadis 405. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dari Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qata'a, tulisan saya hilang ini. Itu tulisannya apa? Siswa hadis. Idza qata'a shifru ahadikum fala yamshi fi naqlin wahidah hatta yusliha shis'an wa la yamshi fi khuffin wahid wala yaqtur bishimali wala yahtabi bithawbil wahid wala yantahif as-samma. Apabila tali sandal seseorang dari kalian terputus, janganlah ia berjalan dengan satu sandal saja. Larang dia sampai dia perbaiki dulu tuh tali sandalnya. Dan jangan ia berjalan dengan memakai satu sepatu. Dan jangan dia makan dengan tangan kiri. Dan jangan dia ihtiba dengan satu baju. Oh, ihtiba itu kita peluk. Jadi kita akhirnya kita ikatkan ke dengkul juga Pak. Ya. Dulu kan kita sering pakai sarung dulu kan, sarungnya ke dengkul, udah biar enak aja gitu kan. Itu namanya ihtiba Pak. Namun yang dilarang oleh Nabi ihtiba adalah
yang dia nggak punya baju kecuali satu, kemudian dia tiba, akhirnya kelihatan kemauannya dari atas. Dia bilang, ataupun kalau kita pakai baju rapi, kemudian kita tiba pakai sarung, ya nggak masalah, karena kan ilatnya adalah itu apa? Ya, auratnya tertutup. Dan jangan kalian berselimut dengan soma. Soma itu artinya kita selimut-selimutin pakai baju klok, tangannya di dalam, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya soma. Dilarang itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita ambil faedah Bapak sekalian. Yang pertama, larangan memakai satu sandal. Ya, nggak boleh. Demikian pula memakai satu sepatu. Namun apakah larangan itu hukumnya ditahrim, haram atau hukumnya makruh? Kebanyakan ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena ini dibagi adab. Ini berhubungan dengan adab. Dan larangan apabila berhubungan dengan adab pada dasarnya makruh. Sampai ada dalil yang menunjukkan akan haramnya. Sebagaimana hadis ini juga melarang makan dengan tangan kiri. Nah, makan tangan kiri, minum tangan kiri. Ini di antara kita malah masih banyak yang lupa. Ya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan tentang adab dalam berpakaian, memakai kain, tak boleh ittiba, tak boleh ittihab soma yang sudah saya jelaskan tadi. Itu semua tidak diperbolehkan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 406 juga bersama. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Muslim, Nasa'i dari hadits Abu Hurairah, Tabrani dari Shaddad bin Aus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qata'a shis'u na'li ahadikum fala yamshi al-ukhra hatta yuslihaha." Apabila tali sendal salah seorang dari kalian putus, jangan ia berjalan satu sendal sampai ia membetulkan tali sendalnya tersebut. Hadis 407. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi, falyanqudhu bidakhilati izarihi, fa innahu la yadri ma khalaqahu alayhi, thumma yaltaji ala shiqqi al-ayman, thumma yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi farhamha, wa in arsalta fahfazha, bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin." Apabila salah seorang dari kalian hendak berbaring di atas tempat tidurnya, hendaklah ia kebut-kebut dulu dengan bagian dalam sarungnya itu. Ya, kalau yang lain 3 kali. Karena seseorang dari kalian tidak tahu apa yang dia tinggalkan di atasnya itu. Maksudnya kita nggak tahu barangkali ada jin tidur di situ. Ya, akhirnya untuk tidurin, ya, apa yang terjadi? Ketiduran, marah, begini, dia ganggu terus. Ya. Atau antum nggak tahu, misalnya ternyata ada ular naik situ, atau ada binatang apa gitu, kita nggak tahu. Ya. Kemudian hendaklah ia berbaring di atas rusuknya yang kanan, lalu ucapkan doa ini. Dalam riwayat yang lain, ya, ia letakkan tangan kanannya di atas pipi kanan. Ini lalu ucapkan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, dengan menyebut namamu ya Rabb, aku letakkan rusukku ini dan dengan engkau juga aku angkat. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau tahan jiwaku itu, maksudnya engkau wafatkan jiwaku ini, rahmatilah ia. Wa in arsalta fahfadha, dan jika engkau kembalikan lagi, maka jagalah ia.
dengan apa yang engkau jaga dengannya hamba-hambamu yang saleh. Di sini kita ambil faedah bahwa sebenarnya itu adab ketika kita hendak tidur, ya, hendak terbaik di atas tempat tidur kita yang kita tinggalkan seharian. Ya. Maka Nabi SAW memberikan adabnya apa? Jangan langsung tidur, tapi kebut-kebutin dulu, Pak. Ya, pakai apa? Kata Rasulullah, pakai lidah filati izar, itu bagian dalam sarung. Ya, kebut-kebutin. Dan contoh yang lain 3 kali. Itu adabnya. Alasannya apa? Karena Nabi mengatakan seseorang tidak tahu apa yang ditinggalkan di atasnya. Dia nggak tahu. Padahal ada jin, ada apa yang saya masih ingat dulu waktu kecil itu pas mau tidur terus ambil bantal, bawa bantal itu udah tanah. Iya. Coba kalau kita langsung tidur ke malam-malam ketok, Alhamdulillah. Nah, ini penting. Makanya Nabi SAW mengajarkan ini dulu. Kalau mau tidur, dulu. Sunnah Nabi SAW. Kemudian adab yang kedua apa? Tidur di atas rusuk yang kanan. Iya. Kalau ada istri, Ustaz gimana? Ustaz saya sebelah kanan, istri saya di belakang, sama saya kanan. Ya, bilang dulu istri, maaf ke kanan dulu bentar ya. Karena kan Rasulullah menunjukkan begitu. Ya, tidur di atas rusuk yang kanan. Kemudian ucapkan doa ini. Adab yang ketiga, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan nama Rabbi aku letakkan rusukku ini. Wabika arfa'u. Dan dengan namamu ya Rabbi aku angkat rusukku ini. In amsakha nafsi fa'fadha. Jika engkau tahan jiwaku terjaga, rahmati ya Allah. Dan jika engkau kembalikan rohku kepada badanku, maka jagalah dengan apa yang engkau jaga dengannya amal-amal yang saleh. Ini doa bagus banget, Pak. Ya. Hadis ini menunjukkan kita ambil faedah bahwa ya kita berusaha ketika kita tidur, kita bangun, dan apa yang kita lakukan selalu disertai dengan zikir. Zikir. Mau tidur, zikir. Bangun tidur, zikir. Bahkan kita duduk dimanapun, zikir. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Nabi SAW, majalasa ya qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di satu tempat duduk atau majlis, la yadhkuruna Allah Ta'ala, mereka tidak berzikir kepada Allah di situ. Wa yusalluna 'ala Nabi, tidak juga mereka bersalawat atas Nabi. Kanat alim, tidak illa kanat alim, kecuali akan menjadi kekurangan nanti pada hari kiamat. Insya'adzabah wa insya'adzabah. Yang kedua, jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Karena itu seorang mukmin itu ya berusaha setiap apa yang dia lakukan dia terzikir. Tidurnya dia terzikir, bangunnya, duduknya, bergeraknya, selalu tidak lepas dari apa? Masuk ke rumah, assalamualaikum. Keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid jangan lupa, keluar masjid jangan lupa juga zikir. Pakai baju jangan lupa, lepas baju ada zikirnya. Makanya masya Allah ya akhirnya Rasulullah menganjurkan kita itu tidak lepas dari zikir, karena itu bermanfaat banget buat kita, buat Islam. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah bahwa ketika seorang manusia tidur, maka rohnya itu digenggam oleh Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Zumar, saya lupa. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha
Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika ia meninggal dan yang belum meninggal. Berarti orang yang tidur dengan orang yang mati itu sama-sama meninggal. Allah wafatkan. Cuma kalau yang tidur itu masih ada hubungan dengan badannya, kalau yang mati sudah tidak ada hubungan sama sekali. Allah mengatakan Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa di saat dia meninggal dunia. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga jiwa yang belum meninggal di saat dia tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah tahan jiwa yang telah tertentukan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah kembalikan lagi sampai waktu yang telah ditentukan bagi yang belum ditentukan kematiannya. Makanya tidak aneh kata Ibnu Qayyim, kalau kita tidur kok mimpi ketemu sama teman kita yang sudah meninggal, bapak kita sudah meninggal, adik kita yang meninggal. Kenapa? Karena memang jiwa kita sama-sama digenggam. Yang orang yang tidur, yang nggak tidur bisa jadi kata Ibnu Qayyim ketemu di sana. Kita setelah arwah itu kita nggak bisa ngerti, ya, kita itu nggak bisa mengerti tentang alam arwah yang akan itu jauh dari mimpi aja terkadang kita nggak ngerti, ya, nggak mimpi kita dalam mimpi itu melihat masya Allah antum bisa pergi ke Eropa pakai paspor, ya, mimpi. Hadis ini juga menunjukkan di akal Islam bahwa kita minta kepada Allah agar bila kita masih hidup supaya dijaga seperti penjagaan Allah kepada orang-orang yang saleh. Apa maksudnya penjagaan Allah kepada orang yang saleh? Itu Allah jaga agamanya dan Allah jaga dunianya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Ibnu Rajab, maksudnya Allah akan jaga kamu, artinya Allah akan jaga agama kamu sehingga kamu istiqomah sampai akhir hayat kamu. Dan Allah akan jaga dunia kamu, Allah akan jaga harta kamu, badan kamu. Makanya penjagaan Allah kepada orang saleh itu Allah jaga dunia dan akhiratnya, Allah jaga agama. Beda dengan penjagaan Allah kepada orang kafir, Allah hanya jaga badannya saja. Itu pun juga sudah mengikuti takdir Allah. Iya, hafal belum Pak? Belum. Doanya dia hafal belum? Kamu doa waktu itu tuh banyak banget. Allahumma Ini yang pertama nih, habisnya yang pertama ini. Ya, kita pas duduk tidur, Bismillah, Rabbi, wa jambi, kemudian kalau kita ucapkan Bismillah, Allahumma Alhamdulillah, untuk baca lagi. Iya. Boleh nggak Ustaz saya baca zikir yang lain? Saya sambil duduk boleh. Ya, zikir Subhanallah, Subhanallah, ya, kemudian apa namanya baca qul huwallahu ahad, baru kemudian pas saya berbalik saya baca ini. Kata Nabi, ya, kalau kita lihat dari isi ya silakan aja, nggak ada ketentuan. Cuma untuk yang pas ketika sedang berbaring ada khusus seperti yang ini. Ini bisa disyariatkan di saat pas berbaring. Demikian pula yang Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa raja'tu dhahri. Ini pun juga disyariatkan pas berbaring. Kenapa? Karena Nabi mengatakan setelahnya, jadikan itu ucapan terakhir kamu. Ya, jadikan itu ucapan terakhir. Otomatis sudah tidur, tidak berbaring. Oh, masalahnya setannya pintar, Pak. Pas baru mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, bohong. Kenapa? Karena setan tidak suka kita zikir kan? Ya.
Hadis 408. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Musnadnya, Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang wanita tidur dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, nggak mau tidur sama suami, maksudnya mencuekin suaminya karena sebel, lagi marah, yang lainnya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Ya, di sini menunjukkan bapak dan ibu, terutama ibu ini, kalau disebel sama suami, ya, tak boleh, terus itu aja sama terus ini. Sebab kalau itu seperti itu dilaknat terus sama malaikat sampai pagi. Kalau saya sebel, ya udah, yang sabar adalah kalau sebel. Kita tetap tidur sama suami supaya apa? Supaya tidak terkena laknat apa? Malaikat. Ya. Hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan Nasai dari hadis Abu Hurairah. Idza ba'a ahadukum asya'a bil liqha atau laqha fala yuhaffilha. Apabila salah seorang dari kalian menjual kambing atau unta, apabila salah seorang dari kalian menjual kambing atau unta, maka jangan diikat puting susunya, biar kelihatan apa? Jadi ada orang biar kelihatan banyak susunya, masuk dulu dijual itu ikat dulu puting susunya. Itu gede-gede kan, baru dijual. Biar orang mengatakan, wah ini banyak susunya nih. Ini namanya nipu. Ini namanya pencurangan. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita ambil faedah haramnya berbuat kecurangan dalam jual beli. Tidak boleh curang. Ini termasuk ghish. Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, maka ia bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Nah, semua yang sifatnya mencurangi nggak boleh. Bukan hanya sebatas ini hanya sebatas contoh saja, Pak, misal. Maka dikiaskan kepada ini semuanya. Ya, ada terkadang orang tua ya jual yang dagingnya itu berat, itu sampai disisa dulu. Ya, sebelum disembelih masukin air dulu, suam. Ketika sekarang baru sembelih, udah nyiksa, nipu. Nah, begitu kalau orang dijual dua Pak, di apa pasar gitu. Yang di atasnya bagus-bagus, Pak. Di bawahnya busuk. Ini juga fish. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangi pasar, lalu Rasul mendatangi tukang buruh, tukang apa? Gandum. Maka Nabi memasukkan tangannya ke dalam gandum, ternyata di bawah basah. Apa kata Nabi, kenapa kamu tidak jadikan dia di atas? Man basyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, dia tidak bukan dari golongan kami. Kadang-kadang orang jual susu campur air. Banyak ini susu ya, karena dapat keuntungan banyak. Ya, gish itu kan boleh haram. Ya, kadang ada orang Pak biar apa ini kerjasama sama temannya. Nanti tawar ya. Kasih teman tuh ada niat buat apa? Beli. Biasanya sih dalam jual beli lelang. Yo, siapa yang berani 100.000? Ayo. Temennya bilang saya 120. Padahal dia nggak ada niat beli, cuma hanya sebatas memancing orang supaya naikin gitu. Juga dilarang oleh Nabi SAW. Ini termasuk ghish, berbuat curang.
Banyak di zaman sekarang itu kecurangan demi kecurangan. Kalau ngeri di zaman sekarang. Ya. Seringkali kita dicurangi, maka ini jelas perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 410. HP-nya dimatiin ya. Pak, anak ini Pak kantor, misalnya Pak. Halo. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari Muslim, Imam yang 4, itu Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Abu Qatadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminihi." Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, ya, janganlah ia memegang kemaluannya dengan apa? Tangan kanannya. Wa idza dakhala al-khala fala yatamassak bi yaminihi. Kalau dia buang air besar, jangan cebok dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, apabila dia minum, fala yatanaffas fil ina. Jangan ia bernafas di dalam bejana. Hadis ini Bapak Ibu kita ambil faedah adab. Yang pertama, ya, buang air kecil dan air besar. Itu nggak boleh memegang kemaluan di saat kencing pakai tangan. Ketika cebok nggak boleh pakai tangan kanan. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa tangan kanan pun mulia. Maka yang mulia itu cocoknya buat perbuatan yang mulia lagi. Iya. Maka sesuatu yang identik dengan yang kotor, maka hendaknya tangan kiri. Ya. Hadis ini menunjukkan larangan nafas dalam bejana ketika minum. Kalau minum, jangan sampai nampaknya dalam air, di dalam bejana. Kenapa? Pertama, kita nggak tahu apa yang keluar dari hidungnya. Mungkin dia penyakit TBC, mungkin dia punya penyakit menular, kita nggak tahu. Yang kedua, setidaknya orang akan merasa jijik nantinya. Iya, sehingga akhirnya dia nggak mau minum dari situ. Maka dari itu ya Islam ini adalah merupakan adab. Namun kata para ulama ini hukumnya makruh, tidak sampai haram karena itu berhubungan dengan adab. Hadis 411. Hadis yang diriwayatkan Malik, Imam Ahmad, Bukhari Muslim, Abu Daud, Nasa'i dari hadis Ibnu Umar. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bay'ata faqul la khilaba." Kalau kamu berjual beli, ucapkan la khilaba. La khilaba artinya tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan. Ini Rasulullah SAW ucapkan kepada seorang laki-laki yang dia memang orangnya ini mudah ditipu, Pak. Dia orangnya nggak ngerti masalah jual beli. Akhirnya Nabi mengatakan kalau kamu jual beli, ucapkan aja la khilaba. Dia sudah syarat dari awal, pokoknya tidak ada kecurangan. Nanti kalau ada kecurangan, saya punya ampun kembali. Ini namanya yang memberikan syarat khilaf. Hadis ini menunjukkan bahwa sekalian bolehnya syarat dalam jual beli. Dan syarat dalam jual beli itu Pak, ada dua. Ada syarat yang batil, ada syarat yang sahih. Syarat yang sahih yaitu yang tidak membatalkan akad dan tidak bertabrakan dengan syariat. Misalnya Bapak dalam hadis ini disebutkan di sini, kalau kamu beli atau jual, katakanlah khilaf, tidak ada kecurangan. Ya, syaratnya satu. Kalau saya dicurangi, saya batalkan. Kalau setelah saya beli, saya tahu kecurangan, saya akan balikin. Saya nggak mau. Itu boleh dari awal. Atau misalnya Bapak memberikan syarat, saya mau beli tapi dengan syarat satu,
ya, bahwa harus pakai nota, bon dan yang lainnya jelas, bagus, nggak masalah. Ya. Tapi ada syarat yang batil kan? Dan syarat yang batil itu yang pertama ada syarat yang membatalkan akad. Ini nggak benar. Atau syarat-syaratnya. Ya misalnya saya mau beli mobil kamu dengan syarat. Saya akan jual mobil saya ke kamu dengan satu syarat. Apa? Kamu nggak boleh naikin. Mau beli mobil kan syarat mau ditumpahin. Ini syaratnya satu, kamu nggak boleh pakai. Kenapa aja? Ya. Ini membatalkan akad itu sendiri. Karena tujuan yang namanya akad jual beli itu untuk dimiliki. Kita pakai ya. Ya. Kalau misalnya syaratnya batil, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, batil, tidak sah syaratnya, tapi jual belinya sah. Nah, suatu ketika yang Aisyah berkata kepada seorang wanita budak hamba sahaya, di mana si budak ini datang ke Aisyah dan berkata, ya Aisyah, bantu aku untuk memerdekakan diri. Lalu kemudian Aisyah berkata kepada majikannya, saya beli deh budak kamu itu. Terus kata majikannya, boleh kamu beli majikan budak saya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Walanya buat saya, bukan buat kamu. Ya. Maka kemudian dilaporkanlah ke Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, al-walahu liman a'taq. Wala itu buat yang memerdekakan. Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Kata Rasulullah, setiap syarat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu syarat batil. Maka Rasulullah menolak syarat itu dan akadnya sah, masalah. Ya, seperti itu. Ustaz, kalau dalam pernikahan boleh nggak ada syarat-syarat? Misalnya seorang wanita berkata, saya mau terima kamu sebagai suami saya, tapi dengan satu syarat, kamu nggak boleh kawin lagi. Kata Syekh Fauzan boleh. Ya, syarat. Kalau si suami setuju, oke. Tapi selama hidupnya, boleh kawin lagi. Karena kenapa? Al-Muslimun ala syuruti. Kaum muslimin wajib berpegang dengan syaratnya masing. Ya. Jadi saya kira cukup sampai sini, Pak. Ada yang mau tanya, Pak? Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima maklumat dari Ketua Umum bahwa insya Allah Selasa 30 Agustus 2016 talinya masih di Masjid Reformasi. Ustaz konfirmasi atau nanti Bapak Mbak Pasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pengurus DKM di seksi dakwah, di mana masjid kami jamaahnya masih gaduh-gaduh. Ada yang salah, ada yang lain. Suatu ketika di masjid kami kedatangan JTEK, perkenalan beberapa hari dan selalu menimbulkan polemik. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Mohon saran atau pencerahan apabila nanti masjid kami kedatangan dikurangi. Bagaimana sih harus bersikap? Ini Pak, kalau mereka datang, ya, bilang silakan. Tapi kalau ada pengajian, ustadznya dari kami, bukan dari kalian. Karena kan mereka sudah bikin apa? Baca buku apa gitu, halakot. Kalau kalian bikin halakot, kajian apapun, ustadznya kami bukan kalian. Gimana? Pasti mau tidak mau. Kalau kamu ya sudah, ini syarat kami. Kalau Anda mau di masjid kami, silakan. Tapi Anda harus ikut kajian kami. Yes. Yang akan membaca apa, membimbing Anda, ustadz yang kami telah sediakan. Setuju? Nggak setuju?
maaf kalau Anda nggak setuju, kami tidak bisa menerima Anda di sini. Sudah, aja Pak. Kalau yang terjadi sekarang, contohnya LGBT, apakah kita akan terkena adabnya atas atau tidak? Ya jelas kalau kita diam saja bahasa. Tapi kalau kita mengingkari dan kita mengingatkan dakwah, ya, insya Allah itu yang menyebabkan. Tadi yang lebih besar pahalanya mana Ustaz? Jadi imam atau jadi makmum? Pak, jadi imam ya harus ada, makmum juga harus ada. Maka dari itu masalah mana yang paling besar pahalanya, maka saya melihat siapa yang lebih memenuhi syarat dan kewajiban dan sunnah-sunnahnya, dia yang lebih besar pahalanya. Cuma nggak enak jadi imam satu. Kalau terjadi kesalahan, imamnya nggak dosa. Itu nggak enak di situ jadi imam. Ya. Yang kedua, nggak enak jadi imam apa? Kadang suka-suka dia, suaranya enak, bagus. Ya. Ustaz, kalau orang yang suaranya bintang, boleh nggak jadi imam? Nggak apa-apa. Syarat kok suaranya harus bintang. Ustaz, musik apa yang boleh diadakan dalam acara pernikahan? Hanya diperbolehkan rebana saja, tidak ada yang lain. Hanya rebana itu saja. Maka yang lainnya diizinkan tidak? Piano, seruling, ataupun yang lainnya nggak boleh. Yang dibolehkan hanya apa? Ya. Itu pun yang menyanyinya anak kecil. Bukan orang dewasa. Bukan orang dewasa. Ya, yang nyanyinya anak kecil. Bagaimana kalau suami tidak kerja, sedangkan dia sudah punya anak? Masalahnya suami saya jenggot setiap lama ditolak. Apa boleh dia rapikan jenggotnya? Jadi masalahnya dia pikir kerja itu hanya di kantor, Pak. Dia pikir kerja itu hanya di kantor, pengen dapat jaminan, ya, kesehatan atau yang lainnya. Ini sebuah persepsi yang salah. Kita ini umat Islam seakan-akan ya dijadikan oleh para kolonial untuk mempunyai jiwa karyawan. Seakan-akan kerja itu di kantor, jaminan dan yang lain. Coba bagian orang Yahudi. Orang Yahudi itu dididik oleh orang tuanya bukan jadi karyawan. Jadi apa? Pengusaha. Jadi pengusaha. Maka dari itu, kalau memang ternyata udah mengajukan ke berbagai macam kantor udah diterima, masih banyak kok. Cuma masalahnya egonya direndahin gitu. Masalahnya berhubungan dengan ego. Ya, kita pengennya punya kerjaan uang, bergengsi dan yang lainnya. Sebuah kesalahan. Ya. Gara-gara pemikiran seperti ini, akhirnya apa coba? Dia korbankan egonya. Padahal sebenarnya kalau dia kerja yang lain lah, bismillahnya beli apa? Pokoknya bismillah, doakan Allah. Rezeki insya Allah Allah berikan kalau kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak jalan kok insya Allah. Waktu duha yang tepat dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari semenjak matahari telah tinggi sampai sebelum matahari tepat di atas. Jamnya tidak tentu. Setelah pensiun Anda menganggur Ustaz, tapi untuk nafkah
infak keluarga Anda mengandalkan dari hasil kontrakan, dibolehkan nggak menganggur? Sekarang antum selama menganggur itu kerjanya apa sih? Kalau misalnya antum sudah tercukupi dengan uang kontrakan, alhamdulillah. Terus antum di rumah cuma nonton sinetron, ya, BB-an, Facebook-an, apa manfaatnya kalau gitu? Lebih baik cari kesibukan yang bermanfaat kan? Ya, misalnya bantu-bantu kayak bagus salam, ya. Udahlah, saya alhamdulillah sudah tercukupi dari kontrakan. Saya bantu-bantu ngajar teh nggak dikasih cuma apa-apa. Yang penting saya nggak nganggur kan, masya Allah. Seorang muslim itu berpikir bagaimana dia menghasilkan dan bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain. Karena Rasulullah bersabda apa? Ya, hablun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Sudahlah, ya. Habiskan waktu-waktu untuk bermanfaat. Kalau misalnya, ya, atau sekarang waktu luang banyak, ya. Alhamdulillah dari kontrakan sudah mencukupi buat kehidupan keluarga. Udah maksimalkan untuk ilmu kalau gitu. Ya, hafalin Quran. Kalau bisa punya target, saya punya waktu luang nih, saya bisa hafalin Quran dalam 2 tahun. Apa enggak? Ya, minta izin ke istrinya, mah saya mau daftar di Ma'had Tahfidz Quran. Saya mau hafalin Quran nih. Bagus, jadi betul-betul maksimal waktu dia manfaat dan berkah insyaallah. Ya. Bagaimana kita tahu musibah itu sebagai ujian atau adab? Ya akhi, selama kita beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, itu bukan adab insyaallah. Karena musibah yang menimpa seorang muslim, kalau tidak menggugurkan dosa, maka dia melanggar derajat. Siapapun dia, selama dia mukmin kepada Allah dan kepada kehidupan akhirat, yang sakitnya dia menggugurkan dosa. Musibah apapun yang menimpa dia menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Ya. Apakah harta warisan yang ditinggal seorang ayah bisa dianggap sebagai infak untuk ahli waris? Saya belum dapat dalilnya atau seperti yang jelas. Ya, apabila si ayah itu berniat, ini saya cari duit dan ini nanti kelak untuk anak-anak saya, untuk anak dan istri saya, keluarga saya, dengan niatnya dapat pahala insyaallah. Dikatakan bahwa memakai sandal itu berkendara. Apakah dianjurkan berdoa naik kendaraan? Ya, doa naik kendaraan itu khusus kalau yang sifatnya kendaraan bergerak. Maksudnya enggak. Apa hukumnya menjadi saksi atas perceraian saudara kandung saya yang menggugat cerai adik perempuan saya atas perintah suaminya? Sudah beberapa kali bermediasi untuk pertahankan rumah tangga, sudah tidak bisa. Ya, kalau memang keadaannya sudah sangat sulit, ya tidak masalah. Ustaz, saya kalau mau tidur baca ayat kursi, surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kalau saya belum bisa tidur, saya teruskan baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah 34. Kalau belum bisa tidur juga, lanjutkan baca surat An-Mulk. Bacaan saya diperbolehkan untuk surat yang tidak boleh, apa-apa. Itu semua disyariatkan. Ustaz, suami saya kalau tidur bersih. Mengganggu saya tidur. Suami sudah tidur pisah. Saya berdosa, Ustaz, membiarkan suami tidur pisah. Kalau memang suami udah marah, nggak masalah. Misalnya suaminya nggak enak sama istrinya,
HP-nya ganggu terus. Selama daripada kantor ganggu sama orangnya saya, karena saya tidur sebelah sana aja ya. Apa kalau suaminya apa? Itu semua masalahnya coba cari solusi. Gimana caranya supaya orangnya berkurang? Gimana? Ya. Yang dibiarkan. Saya bekerja di luar negeri dalam jangka waktu 5 sampai 6 bulan. Apakah saat saya bisa dilakukan jamak qashar dan bagaimana aturan sholat wajib untuk yang melakukan jamak qashar? Kalau saya berpendapat ini lebih baik tidak, karena ini sifatnya rutinitas. Jadi pas antum sampai di negeri sana, maka pada waktu itu sudah tidak boleh lagi jamak dan qashar sampai 5 bulan. Ya, ke depan tidak boleh. Dalam acara pernikahan, apakah disunahkan ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tilawahnya? Saya belum dapat dalilnya. Ya, dalil. Untuk doa mau tidur ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-kafirun, apakah termasuk? Al-kafirun enggak. Ya, cuma al-falaq, an-nas, al-ikhlas. Kemudian dikir yang lebih baik dari seorang pembantu itu yang 33 kali itu ya. Kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Bagaimana urutannya? Enggak ada urutan. Tidak boleh kita ngurutin sendiri tanpa ada dalil. Boleh acak, enggak masalah. Ya. Kalau suami istri sudah berpisah kurang lebih 6 sampai 7 tahun, mereka ingin merujuk kembali, pakai mahar lagi atau tidak? Ya jelas bro. Tapi kalau sudah cerai 7 tahun, mau baik lagi, berarti harus kawin lagi dari awal. Ya, dengan mahar baru, akad baru, saksi lagi, harus. Ustaz, terjemahannya di buku hadis nomor 411 itu, kalau kamu berbaiat maka katakanlah jangan ada kekurangan. Enggak, terjemahan salah. Yang benar itu kalau kamu mau berjual beli, karena itu kisahnya tentang seorang laki-laki yang suka tertipu dalam jual beli. Ya. Maka Nabi mengatakan ke dia, kalau kamu jual beli, katakanlah khilafah, bukan baiat. Banyak yang salah. Enggak, yang di buku itu sih. Ustaz, kalau kita ngebut dengan sapu lidi, sunnah. Ngebut itu pakai tadi apa? Harum. Iya. Bukan pakai sapu lidi, Pak. Ada sapu itu kan ada. Apakah boleh keluarga kita yang sudah meninggal kita siapkan korbannya? Syekh mengatakan, saya belum menemukan padanya contoh dari salafus soleh tentang masalah ini. Tapi untuk mengatakan itu bid'ah pun juga berat. Jadi yang lebih baik tidak usah. Ya. Apakah boleh keluarga kita yang belum mampu atau kurang mampu kita bayarkan korbannya? Mendingan bantu aja hidupnya. Kan dia kurang mampu kok. Ya. Sebetulnya sih dia pas-pasan Ustaz. Ya, cuma dia nggak punya duit berkorban. Ya nggak apa-apa, kasih aja duitnya ke dia. Ini buat korban kamu. Silakan. Ya, salah. Saya pernah baca suatu artikel bahwa pala itu haram. Pak, bedakan antara biji pala dengan daging pala. Kalau daging pala boleh halal, karena itu tidak memabukkan sama sekali. Yang diharamkan dengan para ulama itu bijinya. Bijinya yang diharamkan itu.
pahala? Ada dalilnya pala? Ada dalilnya khusus pala itu, ada dalilnya atau dalil umum? Enggak, masalahnya para ulama itu fatwa para terdahulu mengatakan bahwa biji pala itu memabukkan. Bijinya, biji pala itu memabukkan. Iya, makanya dibikin bumbu masak di rumah. Kalau dibikin bumbu masak, Ustaz. Kalau dibikin bumbu masak haram, boleh. Hampir semua itu kali itu pakai itu. Biji pala itu memabukkan. Hanya para terdahulu mengatakan bahwa biji pala itu memabukkan. Kenapa? Karena dia memabukkan. Dia hampir sama dengan ganja. Tapi kalau dagingnya enggak apa-apa. Ibu-ibu karena Baru tahu. Beracun. Biasa pakai soalnya. Iya, biasa pakai favorit. bikin enak kan jadinya kan? Iya, enak. Iya, karena dia mirip dengan ganja. Bikin enak. Bila seorang ayah mencari nafkah supaya anak-anak dapat pendidikan di sekolah Islam yang sangat mahal. Kalau memang tujuan sangat mahal itu karena ya kualitas pendidikan yang bagus sekali di situ. Apa kalau tujuannya itu dengan syarat terjamin agama anak? Ya. Kalau memang tujuannya seperti itu nggak masalah. Misalnya nyari sekolah yang biasa aja ternyata kualitasnya juga jelek. Adanya kualitas bagus tapi mahal. Ya udah, gimana lagi? Saya ingin anak saya betul-betul dia punya kecerdasan dan yang lain bagus. Kalau niatnya seperti itu nggak apa-apa. Apa baju yang kita pakai di rumah asrama haji terus ke bandara niat ihram di asrama boleh tidak? Nggak boleh. Masa niat ihram di asrama? Niat ihram itu di mikot. Ya. Niat ihram itu di mana? Di mikot. Nanti kalau langsung ke Mekah, tanya, saya mau di Yalamlam. Tolong kalau lewat Yalamlam beritahu saya. Kalau Saudia, kalau pesawat Saudia itu biasanya umumin tuh, ya. Tapi kalau di Garuda malah dianjurinnya apa? Jeddah. Kesalahan. Kalau di pesawat Saudia biasanya Pragawati, ya. Pramugarinya umumin. Sebentar lagi, 5 menit lagi kita akan lewat Yalamlam. Bagi mereka yang haji atau umroh, jangan lupa untuk talbiyah. Bagus, memang seperti itu harus mudah. Adapun fatwa orang di Indonesia yang mengatakan menyusahkan kata siapa susah, mudah itu. Ya, jangan dimudah-mudahkan lagi. Ini mudah, insyaallah. Jangan dianggap susah. Ya, cukup 5 menit lagi jalan, siap-siap. Setelah siap-siap bisa bawahannya sudah apa? Ihram. Atasannya sudah apa? Biasa aja kaos. Nanti pas 5 menit lagi tinggal buka, udah. Pas lewat sudah apa? Ini langsung labbaik Allahumma umrah. Gampang banget, apa yang susah sih? Gak ada yang susah kok. Ya. Masalahnya kok dianggap susah. Sehingga akhirnya difatwakan boleh di Jeddah. Haji ini fatwa. Haji saya katakan ya sesuai dengan dalilnya. Apabila seorang istri memberikan uang kepada saudara istrinya untuk menolong tanpa pengetahuan suaminya, apa boleh? Kalau tidak, suami tidak tahu. Yang harus dilihat pertama, saudara istri ini termasuk disukai sama suami enggak? Ini pertama. Yang kedua, kira-kira diperkirakan aja dengan dugaan kuat suami akan mengizinkan atau enggak. Kalau dugaan kuat suami tidak bakal mengizinkan, jangan. Tapi
kalau dugaan kuat sudah diizinkan nggak apa-apa. Ya. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Seorang ustaz mengatakan boleh mengamalkan zikir-zikir yang dhaif dengan alasan Rasulullah pernah mengamalkannya. Anjir. Ini ustaz nggak paham hadis ini. Sekarang kita tahu dari mana Rasulullah pernah mengamalkannya padahal itu hadisnya dhaif. Loh, buktinya dalam hadis itu Rasulullah mengamalkan itu dhaif. Memang para ulama berbeda pendapat tentang mengamalkan hadis dhaif, tapi itu hanya sebatas fadilah amal. Nah sekarang para ulama mengatakan dalam masalah hukum hadis dhaif boleh dipakai. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang yang mengamalkan zikir yang dhaif tadi, ketika ditanya hukumnya apa? Kalau dikatakan ini hukumnya sunnah, tidak boleh menetapkan suatu permasalahan sunnah kecuali dengan hadis yang sahih. Kalau dikatakan ya cuma kehati-hatian sih, takut jangan-jangan ini sahih, kita katakan yang namanya hati-hati bukan begitu. Nabi mengatakan dakma yaribuka ila ma yaribu, tinggalkan yang meragukan. Maka semua yang sifatnya meragukan tinggalkan. Sedangkan hadis dhaif itu meragukan, maka tinggalkan. Makanya ucapan Ustaz ini menunjukkan tidak paham hadis ini. Paham hadis. Kalau sudah umur 70 tahun, apakah masih harus memakai jilbab Ustaz yang panjang? Enggak harus. Ya, karena Al-Quran mengatakan bahwa kalau sudah tua, bangka dan orang laki-laki juga kalau niatnya udah males. Kalau dia nggak pakai kerudung pun nggak masalah. Ya, tapi kata Allah kalau kamu pakai kerudung itu lebih. Kalau udah tua bangka masih tinggi kan kosong, apa? Bagaimana menyikapi seorang suami yang membiarkan istrinya mencari nafkah, bahkan menyuruhnya mencari? Sedangkan gua yang nikahnya tak tahu kemana dan nikahnya pun marah. Ini musibah. Istri seperti ini boleh minta cerai dalam syariat. Kenapa? Karena berarti suami tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang suami. Maka para ulama mengatakan kalau suami tidak melaksanakan kewajiban dia, maka istri punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Iya, laporkan ke pengadilan, Pak, saya kamu lagi kenapa? Dia nggak mencari nafkah. Ya, dia mangkir dari kewajiban dia sebagai seorang suami. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau sabar ya kasihan anak-anak ya resikonya sabar aja begitu, Pak. Sabar aja, jawaban saya paling sabar aja kamu. Sambil bilang ke suami, Mas, ini kan kewajiban kamu cari nafkah. Kalau kamu nggak cari nafkah, kamu dosa. Ya, karena itu Allah bebankan mencari nafkah itu laki-laki, bukan wanita. Ya, hanya lagi Mas, jangan-jangan kamu udah jadi bencong. Waktu kecil saya belum dihakikahkan. Sekarang apa boleh saya mengakikahkan diri saya? Yang rajih, Rasulullah pernah mengakikahkan dirinya setelah diutus 40 tahun. Ya, maka itu diperbolehkan. Ayah saya baru meninggal Jumat yang lalu. Apakah masa berkabung ibu saya itu 4 bulan 10 hari? Betul. Untuk yang ditinggal meninggal ya oleh suami, maka kata Allah 4 bulan 10. Dan selama masa itu apakah benar-benar tidak boleh? Bagusnya begitu, kecuali kalau ada keperluan saja. Ya, kalau tidak ada keperluan nggak boleh. Kalau ada keperluan silakan, tapi itu kata para ulama khusus di siang hari atau di malam hari.
berdasarkan hadis bahwa ada seorang wanita yang dicerai oleh suaminya dalam masa iddah, dia keluar menuju kebun untuk mengambil kurma. Kemudian di tengah jalan ditegur oleh seorang sahabat, kamu kan masih iddah, kamu boleh keluar. Akhirnya dia ngadu ke Rasulullah keluar, silakan dan ambillah kurma. Barangkali kamu bisa bersedekah dengannya. Niat kata para ulama, kalau ada kebutuhan boleh, tapi di siang hari. Kalau kita sholat cadarnya nggak dilepas, boleh nggak? Boleh. Harus dilepas. Karena Nabi SAW melarang seseorang menutup wajahnya dalam. Tapi kata para ulama, kecuali kalau memang dikhawatirkan fitnah karena tempatnya terbuka, laki-laki pada lihat. Maka kalau ini dikhawatirkan fitnah karena mungkin wajahnya yang cuantiak kok. Jadi, bagi tahunnya tutup aja. Kalau di sholat di masjid tetapi tidak ada pembatas kain panjang, sah nggak? Nah salah. Kalau seperti ini syarat, Pak, berarti para sahabat nggak sah semua di zaman itu. Di zaman Nabi nggak mana ada pembatas. Kan ya sebab turun firman Allah Subhanahu wa taala itu, walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustakhirin. Kami telah mengetahui siapa yang maju di antara kamu dan siapa yang mundur. Sebab turunnya apa? Ada seorang sahabat yang sangat cantik rupawan yang suka sholat di masjid. Rupanya sebagai sahabat yang lemah imannya itu sengaja pilih saf yang paling belakang. Maka Allah pun turunkan ayat itu menegur para sahabat tersebut. Kalau ada hijab, kelihatan. Suka dalam hadis, wahai para wanita, jangan kalian angkat kepala kalian sampai laki-laki duduk dengan rapi. Ya, ketika sujud. Kalau ada pembatas, ya Rasulullah tidak perlu berbicara seperti itu. Suka dalam hadis, wahai para wanita, langsung keluar kamu, sementara laki-laki menunggu. Maka para sahabat kalau sholat di masjid, mereka habis salam nggak ada zikir di masjid, langsung pergi. Laki-laki zikir dulu supaya tidak terjadi campur baur. Ya. Ini semua menunjukkan bahwa tidak ada pembatas justru di zaman Nabi. Ya. Nah, sekarang kalau ada pembatas bikin bingung. Imamnya salah. Ya. Imamnya salah. Harusnya dia tahiyat awal, lupa langsung berdiri. Akhirnya bapak-bapak kan subhanallah, imam kan nggak boleh berdiri, duduk lagi, berdiri terus. Akhirnya bapak-bapak naik, ibu tahiyat. Allahu Akbar, ruku, ibu naik. Apa yang terjadi Pak? Pas sami Allah liman hamidah, celana kecil. Ini bisa merusak sholat. Makanya kenapa di zaman Nabi tidak ada pembatas? Karena untuk kemaslahatan sholat, supaya jamaah wanita mengikuti jamaah laki-laki yang ada di depannya. Ini untuk kemaslahatan sholat. Ya. Saya kira cukup sampai sini.